Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Anak-anak dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak dimanapun berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan saat ini, silahkan anak-anak dipersiapkan kembali buku paket Quran hadisnya. Ya, insya Allah Pak Guru akan membahas terkait tentang pelajaran 4 ataupun bab 4 tentang hadis, tentang sholat berjamaah. Diulang lagi, silahkan dibuka pada pelajaran 4 ataupun bab 4 yang menerangkan tentang hadis tentang sholat berjamaah. Sudah dibuka? Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan kalau sudah dibuka, kita akan sekilas membuka ataupun membaca terkait tentang hadis sholat berjamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan dilipat gandakan pahalanya menjadi 27 derajat. Nah, sebelum membahas sholat berjamaah, Pak Guru akan membahas sedikit ataupun garis besarnya masuk ke pembelajaran fikihnya, fikih, yaitu tentang arti sholat. Sholat artinya adalah seputar doa. Jadi doa ataupun interaksi kita kepada Sang Khalik. Adapun secara istilah, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat itu artinya adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang tertentu yang diawali atau yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi yang namanya sholat itu merupakan beberapa ucapan yang tertentu, yang ditentukan, yang dimulai atau diawali dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Karena memang sudah ditentukan dengan mengucapkan kalimat takbir, tidak boleh mengucapkan selain dari kata kalimat takbir tersebut. Misalkan ucapan dalam sholat Allahu Shomad, itu pun tidak ditentukan, berarti tidak masuk kategori sholat. Misalkan Allahu Karim, itu pun tidak ditentukan, karena yang ditentukan adalah kalimat takbir Allahu Akbar. Dan af'alun yaitu perbuatan di sini adalah tindakan atau perilaku dalam sholatnya. Ketika kita mengangkat tanganlah sesuai dengan syarat ataupun tentang syarat-syaratnya yang sudah ditentukan. Perbuatannya misalkan ketika mengangkat takbiratul ihram, otomatis tangan kita ke telinga ataupun ke bahu atau sejajar ke bahu, yaitu kita langsung sedekap, itu pun perbuatan yang ditentukan. Itu diulang lagi, yang namanya sholat beberapa ucapan yang tertentu atau ditentukan, yang diawali dengan mengucap kalimat takbir dan diakhiri dengan kalimat salam. Jadi salam assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh ataupun makruh kita menambahi ucapan salam tersebut. Misalkan ketika pas terakhir salamnya ditambahin wabarakatuh, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pun tidak dibenarkan karena tidak ditentukan. Yang ditentukan adalah sebatas assalamualaikum warahmatullah, kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah silahkan menggunakan lanjutannya wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat selain sholat jenazah itu tidak diperbolehkan ataupun makruh, ya itu. Nah, perbuatan af'alun makhsusatun, perbuatan yang ditentukan. Ketika ruku, ya ruku posisinya seperti apa, ketika sujud seperti apa, ketika iktidal seperti apa, ketika tumaknina seperti apa, ketika sakta seperti apa, itu pun sudah ditentukan dalam aturan ilmu fikihnya.
Itu sekilas secara garis besarnya. Adapun sholat, sebelum melangkah ke lebih jauh lagi, kita harus perhatikan dari wudhunya. Kalau wudhunya benar, otomatis salatnya pun akan mengikuti benar. Tapi sholat pun harus ada ketentuan, misalkan ada syarat sahnya, syarat wajibnya, itu harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, otomatis salat kita tidak akan diterima karena memang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ilmu fikihnya. Adapun masalah wudhunya, kita perhatikan dulu, yaitu tentang bab toharonya, bab bersucinya. Khawatir ketika kita habis buang air besar ataupun buang air kecil, kita misalkan yang laki-laki, contoh ketika pas buang air kecil berdiri pakai celananya tidak diangkat. Ketika anak laki-laki pipis, tiba-tiba air pipisnya itu mengenai, misalkan celananya terkena air pipis tersebut, terus pakaiannya tersebut kita gunakan untuk sholat, itu pun tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah karena memang melanggar ketentuan syarat sahnya sholat. Itu diantaranya adalah suci badan, suci pakaian, dan juga suci tempat. Sholat dimanapun boleh selagi itu tempatnya bersih, silakan kita pergunakan untuk sholat. Di kandang ayam tidak boleh dong, karena memang tempatnya najis. Itu sekilas tentang gambaran di ilmu fikihnya. Nah, sekarang sholat berjamaah. Tadi apa yang Pak Guru sampaikan terkait tentang hadisnya, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal daripada kita melaksanakan sholat sendirian, dibandingkan pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Sholat berjamaah itu berapa orang Pak Guru? Yaitu lebih dari satu, boleh dua, boleh tiga, boleh banyak, itu lebih utama. Nah, memang sholat berjamaah. Kalau hanya satu orang itu namanya sholat sendirian atau munfarid, dalam bahasa fikihnya disebut munfarid. Lantas kita sholat berjamaah di mana? Apakah di masjid, apa di rumah? Di mana saja selagi waktu sholat sudah tiba. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh orang-orang mukmin. Jadi sholatnya harus tahu waktu, karena yang namanya waktu, kembali lagi, yang namanya waktu merupakan syarat sahnya kita melaksanakan ibadah sholat. Tanpa adanya waktu, kita tidak akan sah sholatnya, itu ketahuan. Bahkan ada bahasanya orang mengatakan, biarinlah yang namanya sholat terima atau tidak itu urusan Allah. Bukan dari itu dilihatnya, kita lihat dari ketentuan syarat sahnya, syarat wajibnya. Kita kewajiban sholat, tapi belum tentu dari syarat sahnya tersebut akan memenuhi. Kita sah, syarat sahnya udah memenuhi, tapi belum kewajiban dalam sholat. Itu pun harus seia sekata, antara syarat sah dan sholat wajib. Syarat wajib harus seia sekata, beriringan. Kalau kita sudah memenuhi ketentuan dua tersebut, baik yang wajib maupun yang sah, kita melaksanakan sholatnya enak. Jadi sudah tahu, tinggal memenuhi rukun-rukunnya dalam sholat. Itu nanti Pak Guru akan tugaskan anak-anak nanti menghafal hadis tentang sholat berjamaah dari An Ibnu Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaah afdal min sholatil fardh bi 27 darajat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nanti setorannya kapan? Disetor pada hari Kamis secara video call saja ya. Waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan terkait tentang pelajaran 4 hadis tentang sholat berjamaah. Sekali lagi, anak-anak nanti menghafal hadis tentang sholat berjamaah plus artinya, Arabnya sama artinya, nanti di store pada hari Kamis secara video call. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.